Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan masih ada di Aquarius. Kemarin saya sudah cerita cukup panjang tentang energi Aquarius. Jadi kalau diambil dengan kata-kata yang singkat, Aquarius itu adalah tentang perencanaan ke depan, visi. Dan Aquarius itu juga lokasi di mana kita menemukan rekan yang seide, segagasan yang bisa menjadi teman perjalanan kita ke depan. Jadi kalau kita memandang ke depan itu kita biasanya punya satu visi yang personal, tapi untuk mewujudkan visi personal biasanya kita tidak pernah sendiri. Dan sudah terbayang di kita siapa aja yang bisa mendukung kita ke arah depan tersebut. Nah, karena pada hari ini bulan yang ada di Aquarius itu sendiri sudah membawa cerita tentang masa depan, dan pada saat ini merupakan focal point dari T-square dengan North Node dan South Node, maka nuansa masa depan, nuansa kita sedang berdiri di hari ini, tetapi yang kita pandang bukan hari ini ya, kita pandang masa depan itu sangat dominan, itu kesannya. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di chart yang ini ya, North Node kita lihat ada di Taurus di 22 derajat retro, itu juga ternyata conjunction dengan Pallas Athena dan dengan Venus. Dan ini adalah planet-planet feminin yang tahu persis apa yang dia mau, termasuk Venus. Venus itu tahu persis apa yang diinginkan, dan yang diinginkan adalah yang sangat berharga. Setiap orang punya cara pandang sendiri tentang apa yang sangat berharga, dan kebanyakan orang itu ada dua macam. Pertama adalah harta, yang kedua adalah hubungan pasangan, seksual, ketertarikan, romantis. Dan itulah sebabnya ketika dipadu North Node dan Venus itu sendiri membuat kita berpikir tentang menjadi panutan. Kita ingin menjadi yang terbaik, menjadi versi yang terbaik. Ditambah dengan adanya Pallas Athena. Pallas Athena itu adalah tokoh perempuan yang sangat cerdas. Dia adalah orang yang pandai mengatur strategi, khususnya strategi perang, karena kan ini ada kompetisi di sini. Sehingga kalau kita bayangkan dari cerita saya, komponen-komponen tersebut adalah seperti kita mau maju perang, tanda petik, untuk mencapai kejayaan. Tetapi kita di dalam posisi yang belum sampai ke situ. Kita di dalam posisi memandang ke depan, memberi definisi tentang apa itu jaya, apa itu berhasil, apa itu membanggakan. Dan kita sedang membuat langkah-langkah, atau kita sudah di dalam posisi mampu untuk menentukan step atau langkah yang lebih operasional, artinya yang bisa dilaksanakan. Jadi visi itu tidak hanya merupakan mimpi. Jadi ini energi Aquarius, energi mimpi yang lebih jauh lagi, lebih ideal itu adanya di Pisces. Ini bukan di Pisces tapi di Aquarius. Sehingga yang kita lihat adalah semua tentang penggambaran apa yang akan kita lakukan, menjadi versi diri kita yang terbaik dalam banyak hal. Dan kalau saya lebih melihatnya di dalam pekerjaan. Dan agak siang, itu kan tadi jam 12 ya, agak siang bulan akan conjunction dengan Saturnus. Ketika Saturnus itu energi yang dicerap adalah pengendalian diri, membuat rencana yang disiplin, kerja keras.
Jadi yang saya lihat di sini, kalaupun ini adalah tentang hubungan dengan orang lain, ini ada determinasi yang besar sekali hari ini. Dan ini hari Sabtu, jadi kalau saya melihat memang ini waktunya ketika kita ngobrol dengan keluarga kita, mengatakan bahwa saya berencana untuk melakukan apa, caranya begini. Semuanya mungkin memang masih rencana, tetapi kita bicara sebagai orang yang tahu persis apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita lakukan. Ya, thanks to Pallas Athena, Venus, dan North Node yang benar-benar seperti membimbing kita, ditambah dengan Saturnus membimbing kita untuk berjalan dengan percaya diri. Kalau kita mau mengambil energi ini dengan percaya diri bahwa kita pasti berhasil mencapai apa yang menjadi visi kita ke depan. Isn't that nice? Kalau dari Rumi, no thanks. Begin, satu kartu, diacak terlebih dahulu, ambil yang di tengah. The human gift. The human gift ini adalah privilege kita sebagai manusia adalah berbuat kesalahan. Kesalahan itu adalah nature-nya manusia. Dan oleh sebab itu, it's okay to make a mistake. Ya, it's okay. Tapi memang, apa sih sebenarnya yang mengarahkan kita menjadi masalah? Oh heart, what is your excuse for all these blunders? Such loyalty is offered by the beloved, yet so much treason comes from you. Jadi di sini penggambarannya adalah kita tuh sebenarnya di dalam posisi yang beruntung. Diberi cinta, diberi kesempatan, diberi tutor, mentor, fasilitasi, jalan terbuka oleh the beloved. Itu kita bisa artikan sebagai yang memberi cinta terbesar. Tapi apa yang kita lakukan? Kita termakan semua godaan. Datangnya godaan dari mana? Dari pengkhianatan, dari ketidakbaik-hatian, dan kedengkian atau jealousy. Itu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kita. Jadi barangkali karena ini ditempatkannya di depan, ya, di depan tuh artinya kita belum melakukan. Saya berharap bahwa kartu ini bukan menjelaskan bahwa kita telah melakukan kesalahan, tetapi kita diingatkan bahwa kalau kita punya visi itu indah karena kita fokus pada jalan satu titik ke titik lain. Sepanjang perjalanan itu godaannya banyak. Jadi sebelum berjalan kayak kita diingatkan, jangan berkhianat, jangan jealous, jangan tidak berbaik hati. Itu karena itu kesalahan terbesar kita biasanya dari situ. Itu yang membuat kita terjatuh atau tidak sampai pada tujuan kita. Exactly. Ya, di sini kita lihat yang di tengah adalah cincin. Artinya memang ini udah fasilitasi kita kok. Kita udah mulai berpikir tentang masa depan. Ini memang waktunya kita dan ini udah diberikan kepada kita jalan terbuka. Dan di kanan ini kita lihat kita berjalan sebenarnya di dalam sebuah struktur yang lebih besar. Kita nggak pernah sendiri. Dan yang di kiri itu adalah tentang komunikasi. Jadi kita sedang membicarakan tentang apa yang menjadi komitmen kita ke depan. Selenite, divine light. In ancient words, selenite protects against wandering of the mind. It invokes mental clarity, divine aspiration. Jadi fokus pada semua idealisme yang kita bangun. Kalau 3 kartu di sini, native spirit, shifter. You can be anything you desire. Ini kan kartu masa lalu. Jadi kalau menurut saya
kita sudah menemukan bahwa dengan determinasi yang besar, dengan tekad yang besar, kita bisa mewujudkan sesuatu sehingga kita berbeda dari kondisi sebelum kita mengupayakan sesuatu. Jadi itu udah kayak hukum gitu, bahwa kalau kita mengupayakan kita akan mendapatkan. Sacred mountain di sini, be still and take time to move into the silent place within yourself. Locate your internal source of power. Meditate. Jadi pada hari ini kita lihat kartu silence-nya, kartu current situation-nya adalah Sacred Mountain, yang artinya kita berusaha untuk menenangkan diri. Ya, kita menenangkan diri, fokus ke dalam diri sendiri. Ini adalah powernya dari intensitas kita, intensi kita. Spirit water, trust your intuition, know that you are on the right path. Ya, sementara kita melihat ke depan, kita tahu bahwa kita semua fasilitas yang diberikan kita adalah untuk kita kaji dan kita jalani. Selain itu, apalagi pilihannya kalau tidak mengkaji dan menjalani? Kita nggak mungkin diam juga kan? Ini situasinya self-destructive. Iya, jadi kita kayak dikuasai oleh pikiran tertentu yang nggak produktif. Challenge-nya ini kan bulan yang conjunction dengan Saturnus. Mungkin kita tidak terlalu yakin apakah kita punya cukup modal, tanda petik, termasuk kemampuan kita, sumber daya kita itu cukup ke depan. Advice-nya adalah wish fulfillment, contentment. Iya, jadi kalau menurut saya di antara keraguan itu cobalah untuk kita counter pikiran kita. Dari kemarin ya, ketika bulan ada di Aquarius, itu memang tantangan terbesar adalah pikiran kita running wild. Dan running wild itu kita percaya bahwa apa yang kita pikirkan benar, sehingga dia menurunkan semangat dan antusiasme kita. Ini advice-nya adalah jangan turun semangat, karena yang kita hadapi ke depan adalah komitmen untuk bertemu dengan the lovers, dengan apapun yang menjadi jodoh kita ke depan. Kalau satu kartu menutup bacaan hari ini, spend some quiet time by yourself every day. Meditation is a great way to do this. Tadi ini kayaknya yang ini. Apapun kayaknya hari ini memang kita diminta untuk menenangkan diri, meditasi. Jadi implikasinya kalau menurut saya, kalau itu keluar ya, pesan itu keluar, berarti kita pikirannya sangat mudah terprovokasi untuk menjadi chaos. Dan oleh sebab itu, lebih dari hari yang biasanya, hari ini kita diminta untuk mampu menenangkan diri, berpikir positif, dan fokus bukan pada ketenangan hati. Itu yang paling penting. Oke, Wanita yang dasar di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.